Nama saya Ferdiansah, di mana di video ini saya akan mempresentasikan tugas Bootcamp Networking volume 7 dari Jarvis, PT Jarvis Integrasi Solusi. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait networking model, di mana konfigurasi Ether channel menggunakan dua metode gitu. Jadi metode negosiasi yang pertama itu ada LACP, PAGP, dan saya akan buat topologi, dua topologi terpisah menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi masing-masing pakai dua switch juga, dan juga saya akan membuat VLAN dan juga menghubungkan link Ether channel sampai output akhirnya memastikan semua VLAN itu bisa saling berkomunikasi. Ini ada outline materialnya. Tadi disebutin ada Ether channel, pengertian Ether channel, LACP, PAGP, itu jenis metode negosiasi dari Ether channel ini, juga akan konfigurasinya. Nah, ini mungkin ada sedikit pertanyaan dan ini bisa dijawab di kolom komentar, dan kalian bisa pause dulu videonya dan jawab. Ini materi sebelumnya sih, jadi ada portrang, intervilan, dan juga perintah untuk melihat daftar VLAN. Jadi sederhananya Ether channel itu kayak menggabungkan beberapa koneksi fisik Ethernet menjadi satu koneksi logis atau disebut logical link. Jadi beberapa kabel fisik antar switch jadi satu koneksi logis. Manfaatnya itu kayak eh, meningkatkan, dan apabila salah satu link mengalami gangguan, koneksi juga tetap berjalan gitu melalui link yang backupnya atau yang ada. Bandwidthnya juga jadi lebih besar, dan kalau satu kabel putus yang tadi disampaikan juga, koneksi tetap jalan lewat kabel yang lainnya. Ada fungsinya ya. Fungsinya menggabungkan beberapa link fisik, meningkatkan kapasitas bandwidth, menyediakan redundansi jika salah satu link gagal, dan juga melakukan load balancing traffic. Oke, next. Ini cara kerja Ether channel, dimana konfigurasi dilihat ya. Konfigurasi ini administrator mengkonfigurasi beberapa interface, jadi banyak port yang terhubung gitu. Jadi menggabungkan beberapa menjadi anggota Ether channel gitu. Terus yang kedua, negosiasi. Perangkat melakukan negosiasi menggunakan dua metode tadi, LCP atau PAGP. Yang ketiga ini Ether channel kayak membentuk koneksi tersebut, jadi menggabungkan link fisik menjadi satu koneksi logis yang disebutnya Ether channel. Yang keempat ini interface logis port channel. Jadi ada satu kabel utama ya, perangkat yang membuat interface logis yang disebut port channel. Ini ada load balancing, traffic didistribusikan ke seluruh link anggota terminal menggunakan metode load balancing. Ini mengurangi failover. Jika salah satu link gagal, traffic otomatis dialihkan ke link yang masih aktif. Oke, itu mungkin ini ada beberapa poin nantinya yang bakal apa ya, perlu dipahami ya. Tadi kan pembuatan VLAN mungkin, dan Ether channel itu sekarang masuk ke apa sih LCP dan juga PGP. Nah, ini ada LCP. LCP itu standar umum ya, standar yang digunakan untuk membentuk Ether channel melalui proses negosiasi antar perangkat. Disebutnya protokol protokol yang digunakan untuk membentuk Ether channel. Namun ini tuh standar yang emang umum ya di semua merek perangkat itu. Dan karakteristik LCP ini ada mode aktif atau pasif nih. Terus merupakan standar internasional di semua perangkat, dapat digunakan pada perangkat dari berbagai vendor. Nah, yang paling penting sih menggunakan mode aktif dan pasif di konfigurasinya. Nah, di sini negosiasi LCP terbentuk itu karena ada salah satu uh, link ya yang aktif gitu. Jadi kalau misalnya salah satunya link aktif, Ether channel bisa terbentuk. Namun kalau misalnya tidak ada yang aktif, nah ini Ether channel tidak bakal terbentuk. Jadi minimal misalnya di switch A itu aktif, yang switch B nggak apa-apa nggak aktif gitu. Itu masih bisa kebentuk. Nah, ini lanjut ke PAGP. Mungkin PAGP ini kalau dilihat sini milik Cisco yang digunakan untuk membentuk Ether channel melalui negosiasi antar perangkat Cisco gitu. Jadi udah ada bawaan gitu protokol PAGP ini di perangkat Cisco. Mungkin karakteristiknya nih yang sedikit berbeda. Jadi dikembangkan oleh Cisco, digunakan pada perangkat Cisco, menggunakan mode disable atau auto dan auto. Jadi konsepnya juga sama. Jadi salah satu ada yang harus disable juga biar Ether channel itu terbentuk. Oke, mungkin itu untuk sedikit teorinya. Dan jangan lupa ya, karena kan dari tugasnya itu kita disuruh menyambungkan VLAN ya. VLAN ini harus terhubung.
harus harus saling bisa berkomunikasi. Nah ini ada topologinya. Nah sebenarnya agar bisa saling komunikasi kita perlu satu lagi nih, ini namanya interVLAN routing. Jadi agar VLAN 10 sama VLAN 20 bisa saling komunikasi dan sebaliknya nih di topologi PAGP. Jadi saya akan bagi dua, ada dua topologi, ada yang khusus konfigurasi LCP sama ada yang khusus PAGP. Nah VLAN routing ini akan saya konfigurasi di masing-masing switch yang layer 3 ini. Oke, ini topologi yang sudah fixnya. Jadi kita masuk aja nih ke konfigurasinya. Kita masuk ke switch. Nah ini di switch kita buat pertama sih VLAN-nya dulu. Saya melakukan pembuatan VLAN, lalu exit. Nah saya mau nge-assign ya ke port-port yang ada di sini. Mungkin kita dengan perintah masuk ke FA04 ya untuk ke VLAN 10 nya, lalu SW mode ACC. Saya singkat aja, ini switch mode akses. Terus lanjut switch akses VLAN. VLAN berapa yang mau di-assign, itu ada VLAN 10. Lanjut masuk ke FA05 kalau dilihat. Nah ini sama switch mode akses, akses VLAN 20. Ini XX aja. Ini kita ada assign. Lanjut kita mau konfigurasi, kita libasin semua aja ya untuk selesaiin konfigurasi di switch pertama ini, di multilayer switchnya. Ini saya mau tadi udah dibentuk VLAN-nya, terus udah mode akses juga. Lanjut kita mau konfigurasi LCP nya nih. Dan perintah int range FA 0 per 1 sampai 3 gitu. Jadi mau nge-assign port 1 sampai port 3 gitu. Nah ini lanjut ke channel 1 mode aktif. Nah channel grup 1 mode aktif ini itu uh, mengunci ya, kayak yang tadi udah disebutin LCP itu metode negosiasinya itu ada mode aktif dan juga pas ini ada switch ini aktif mengajak negosiasi. Ini udah, lanjut exit ke INT port channel 1. Ini kita masuk ke yang tadi udah dibuat ya, ibaratnya masuk ke port channelnya. Tadi kita udah buat port visi dan sekarang udah terbuat lah port channelnya. Nah ini masuk ke interface logis gabungan yang tadi udah kita gabung gitu. Nah, ini switch mode terang biar bisa saling komunikasi ke port di seberang gitu, di seberang dan antar VLAN juga. Nah, ini langsung exit aja. Oke, mungkin itu udah untuk switch pertama. Ini ke switch kedua. Nah, oke, karena konfigurasi VLAN-nya itu sama ya kayak VLAN sebelumnya, kayak switch sebelumnya, jadi saya copy paste aja dan tempel konfigurasinya. Nah, ini udah terbentuk, ke assign ke port in device-nya. Lanjut sama kayak LCP tadi, konfigurasi LCP kita masukin ke INT range FA 0 karena portnya sama ya 1 sampai 3 juga jadi sama. Channel group 1 mode aktif. Ini udah, kita exit terus masuk ke tadi interface
interface yang gabungan tadi, int port 1 SW mode terang. Ini udah. Mungkin untuk bisa ngelihat verifikasinya ya, jadi kita bisa sh int do sh int terang. Nah, kalau lihat sini ada udah masuk kayak VLAN 10 sama 20 nya di port 1 nih. Dan untuk putar channelnya nah, ini udah protokol LHCP portnya itu ke port 1 sampai port 3. Jadi ini udah harusnya bisa membawa VLAN 10 dan 20. Mungkin agar bisa connect juga kita perlu IP routing di sini. Karena ini udah jadi apa namanya switch layer 3 gitu, jadi ya gampang untuk IP routing. Untuk VLAN 10 8 10.1. Ini udah ada IP semuanya, dan ini saya mau buat IP gateway-nya ibaratnya. SH exit terus yang kayak 620. IP ini 20.1 not SH. Ini mungkin kita pembuktian ya untuk kita apa namanya, kita testing VLAN 10 ke VLAN 20 apakah sudah bisa berkomunikasi lewat pos ini. Sedikit error ya, kayak ada keliruan nih. Saya salah nggak assign ya, di NTFA 4 nya harusnya VLAN 20 dan FA 5 ini harusnya VLAN 10. Ini saya akan mau mengulangi lagi assignnya nih di NTFA 4 nya. Ini udah bisa, ini udah berhasil. Tadi kayak kesalahan assign VLAN-nya aja, jadi sedikit bingung mungkin ya. Oke, lanjut kita coba yang PAGP. Nah di PAGP juga kurang lebih konfigurasinya sama, kayak bedanya di modenya, mode negosiasinya aja sebenarnya. Oke, namain dulu deh SW saja MS2. Langsung masuk ke pembuatan VLAN dulu aja ya. Dan pembuatan VLAN-nya sama, ada VLAN di sini VLAN 30 40 50. Kita buat VLAN
30. Gila, 50. Oke, udah kita masukin INT. Karena ini mulainya dari INT 6, ngacak ya. 6, 4, 5. Ini kita masukin INT 6 dulu deh dari sini. Jadi 6, itu SW mode ACC-nya. SW ACC VLAN ke 30. Nah, udah kita exit. Masuk ke INT 4. Mode ACC VLAN 40. Exit ke interface 5. Saya VLAN ke 50. Exit. Oke, udah selesai. Lanjut kita buat konfigurasi PHGP-nya dulu. Ini PHGP-nya kurang lebih sama. Itu ada INT, kita pakai range aja biar cepat. 0, 1 sampai 3 juga. Dengan channel grupnya sama. Modenya ini channel grupnya 1, mode desirable ya. Kalau di PHGP itu desirable, exit, exit. Nah, lalu kita gabungkan, kita masukkan ke interface-nya port channel 1. Lalu SW mode trunk. Nanti exit. Nah, kita sekalian ngeroutingnya juga deh biar cepet. Dan kita ngebedain IP-nya tuh VLAN 30 ya 192.168.30.1 gitu. Kita buat IP routingnya yang kita VLAN 10, VLAN 30, IP ADD-nya itu 192.168.30.1 udah kita no SI, terus exit VLAN 40 dan IP VLAN 50 maksudnya 50 IP ADD no cancel exit. Ya udah, routingan udah. Lanjut kita konfigurasi di switch yang seberang ya. Kita masuk duluan ini aja. Terus karena kita pembuatan VLAN juga, VLAN dulu ya. Itu kita copy paste, kita buat yang manual. VLAN 30, name VLAN 30, tinggal 50. Masukin ke interface-nya. Dari kiri dulu deh, 04 ya. SW mode ACC, SW ACC VLAN 30, benar harusnya. Oke, udah. Ke F05 itu ada di VLAN 40. Setelah itu SW seperti ini. Interface 6, VLAN 50. Nah, udah kita exit aja. Lanjut kita langsung konfigurasi si PAGP-nya.
sama itu interference FH0 per 1 sampai 3 pada channel window itu modenya sama. Nah ini PAGP B-nya di siret atau auto itu di siret. Ini kita exit, kita INT port channel 1 sesuai mode terang. Udah langsung mode terang. Nah ini kita bisa langsung testing atau verifikasi dulu. Nah, kita pakai do ESA integrate IP INTBM. Nah kalau dilihat sini statusnya semuanya up, mulai dari port channel yang tadi digabungin, dimana ada FA 1, 2, 3 yang digabungin, terus 4, 5, 6 ini si end device nya. Kita bisa kita komunikasi ke sesama end device dulu nih, dan 40 pakai durasi. Ini kita lihat IP nya apakah udah ada 30. Sudah ketahuan ya penyebab masalah tadi belum ini. Kayak tadi saya udah masukin interference, udah nge-submit mode desirate-nya. Nah, namun di sini kayaknya kayak exit ya. Uh, bener kayak exit. Masuk ke port channel 1 mode terang. Kayak IP routingnya sih yang bermasalah. Belum di inisiasi IP routingnya. Ini IP routingnya kita ulang. IP routing. Nah, INT VLAN. VLAN 10. INT VLAN 30 maksudnya. Nah, PIDD-nya 31. INT VLAN 40. PADD-nya 41 dengan 50. Oh mesanya belum ya, film video bisa tes ulang. Nah ini udah berhasil karena tadi IP routingnya sih bermasalah. Di semua film sudah terhubung di PAGP maupun di LACP. Baik, mungkin itu cukup sekian untuk video kali ini. Jadi kesimpulannya kedua topologi ini tuh udah saling berkomunikasi antar VLAN-nya dan mengarahkan port PC ke VLAN masing-masing. Dan juga menggabungkan 3 link. Ini ada 3 link jadi satu fisik, satu ether channel. Topologi pertama pakai LACP dengan mode aktif dan PAGP ini dengan mode disable, dan juga mengaktifkan interVLAN routingnya di switch multilayer di sini dan di sini juga, agar PC-PC yang beda VLAN itu bisa saling ping gitu, saling komunikasi. Jadi sekian video yang saya buat ini untuk tugas ether channel dari saya. Itu dari saya.
Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Thank you.